Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pemesanan minuman kopi atau makanan pada ini ya, Sarjana Coffee dan Restri. Oke, untuk fiturnya itu sendiri ini terdapat 3 hak akses. Yang pertama itu adalah admin, pelayan, dan koki. Untuk alurnya itu sendiri, ini dimulai dari pelayan, terus masuk ke koki, dan akan dikonfirmasi oleh admin. Akan tetapi kita perlu yang namanya melengkapi data terlebih dahulu sebelum kita menjalankan alur dari pemesanannya. Untuk melengkapi data-datanya, kalian bisa login di admin. Oke, tunggu sampai proses reload data pada data adminnya selesai. Nah, di sini sebenarnya ada login ya. Kalian bisa login dengan username admin. Kita mulai dari halaman login aja. Oke, di sini ada username-nya adalah admin. Ini admin. Di sini adalah admin. Kita login. Nah, maka akan tampil pada halaman utama. Ini adalah tampilan halaman utama dari adminnya itu sendiri. Terdapat beberapa fitur di dalamnya. Di sini ada fitur home itu sendiri. Terus di sini sebelah kiri atas ini ada transaksi, master data, dan laporan. Nah, yang perlu kalian lengkapi terlebih dahulu adalah master datanya. Jadi kalian perlu lengkapi lagi yang namanya data hidangannya, terus data adminnya, terus data dapur, kategori transaksi, data meja, dan data pelayan. Jadi kalian misalnya kita cek dulu ya, masuk dulu ke database ya. Jadi kalian perlu yang namanya melengkapi datanya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada data hidangan, ini ya kalian tinggal inputkan data menunya. Tinggal kalian inputkan, misalnya seperti ini. Ini contoh kami hanya menginputkan, ini belum ada kami inputkan, jadi kalian tinggal tambah aja menunya di sini. Kan tinggal nama menunya apa, terus harganya berapa, dan sini kategorinya masuk ke kategori mana. Oke, nah kategori ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari data. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada aneka kopi, makanan, minuman. Terus di data kategori ini ada juga kategori yang sama. Data yang sudah kita inputkan di data kategori akan muncul di halaman tadi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada kategori lain, silahkan ditambahkan. Selanjutnya kalian tinggal menginputkan data seperti ini ya, seperti data mejanya nanti kalian tinggal inputkan juga. Yang penting juga di sini ada data pelayan dan data dapur. Ini untuk aksesnya ya. Jadi yang bisa login nanti itu adalah pelayan atau dokter. Nah, di sini dokter, ada dapur. Nah, di sini dapur. Oke. Nah, kalau misalnya di master datanya ini sudah dilengkapi data-datanya, kita tinggal melakukan proses transaksinya bagaimana. Nah, ini sekarang saya jelaskan. Jangan lupa untuk logout ketika mau masuk ke akses yang lain. Tadi kan loginnya sebagai admin. Terus di sini nanti saya buatkan di sini loginnya sebagai di sini admin misalnya ya. Terus kalau misalnya sudah login sebagai admin, jika mau login sebagai pelayan, kalian harus
logout terlebih dahulu. Sesudah itu baru nanti kalian tinggal masuk ke login pelayan, atau di halaman menu utama tadi kalian tinggal klik aja linknya pelayan, tapi dipastikan di sini adalah pelayan bukan admin ya. Kalau misalnya di sini kalian mau login pelayan tapi kalau di sini statusnya masih admin, itu bisa dipastikan tidak bisa login. Nah, kalian di sini pilih pelayan, admin, pelayan ya, kita login sebagai pelayan. Oke, ada kesalahan. Kita lihat dulu databasenya di Yogi pelayan. Saya lupa ya username-nya ya. Di sini coba kita 123. Oke, masih logout. Saya cek dulu ya databasenya ya, daripada makan durasi saya pause dulu videonya. Saya cek dulu passwordnya. Oke, untuk lanjut lagi ke halaman login pelayan, itu sudah saya tambahkan, itu atas nama Joni. Sini Joni, kalian login. Nah, setelah login kalian masuk ke halaman utama. Nah, ini pelayan aksesnya itu bisa menginputkan data pemesanan untuk masuk ke dalam akses kopinya. Jadi di sini atas nama ini menunya masih kosong ya, jadi kalian inputkan dulu. Jadi kita logout, kita login admin ya. Jadi data-datanya harus kalian inputkan terlebih dahulu. Ini ada admin, kalian login. Nah, pada data hidangan kalian tinggal tambahkan datanya, misalnya kopi cappuccino, harganya 12.000, kategorinya Nika Coffee, stoknya ini karena setiap kopi juga mempunyai stok bahan baku, jadi perkirakan bahan bakunya cukup untuk berapa stok, misalnya ada 50. Simpan. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan lagi data minuman, tinggal kalian tambahkan aja. Kita masuk ke kita logout kembali, kita masuk lagi ke data pelayan. Masuk ke data pelayan, di sini kita login sebagai pelayan. Ini Joni, passwordnya juga sama Joni. Login. Nah, setelah login kalian nanti pilih meja atas nama meja nomor berapa, maka menunya akan muncul di sini. Kalian misalnya Pak Joni datang nih gitu kan, datang terus Pak Joni mau duduk ke meja mana nih. Kalau misalnya dia duduk di meja 1, tinggal disamperin.
ke meja 01. Atau kalau dia nggak mesen meja, berarti take away gitu kan, atau pemesanan bungkus gitu kan. Nah seperti ini. Jadi misalnya Bapak Joni duduk di meja 01, terus dia pilih menu apa. Oh ternyata dia pilih menu cappuccino. Oh ini kan langsung disodorin aja ke simulasinya ya, langsung disodorkan aja ke apa namanya, ke pelanggannya. Terus tinggal pilih mau pilih stoknya, mau pilih 2 karena ini ada ini ya, ibaratnya tuh ini pakai tablet untuk tabletnya pelayan. Jadi simulasinya seperti itu. Jadi ada 3 akses, admin untuk komputernya, pelayan untuk tabletnya, terus koki untuk komputer yang ada di dapur. Tapi kita jadikan satu komputer karena ini berjalannya masih di localhost gitu. Jadi untuk simulasinya ini tanggal 2 di sini ada stoknya 2. Keterangannya mau pilih keterangannya bisa diinputkan di sini. Terus kita pilih. Jika menu yang sudah kalian inputkan ada banyak, maka di sini otomatis akan ditampilkan semuanya. Oke. Jadi di sini ada pemesanan sudah kita pesan, stoknya langsung jadi tinggal 48. Di sini menunya langsung masuk ya ke menu pemesanan. Nah ketika diklik ada cappuccino, jumlahnya 2. Oke. Nah setelah ini pemesanan ini akan masuk ke halaman dokter untuk dimasak. Dapur untuk dimasak. Caranya kita masuk lagi ke halaman ini pelayan. Terus kita login sebagai dapur. Oke, enter. Sini kita pilih dapur. Untuk passwordnya Yogi ya, nggak salah ya. Yogi. Jangan lupa kadang saya sama passwordnya. Oke, benar. Yogi untuk password dapurnya. Maka koki di sini akan oh ya, sebelum ini kita nanti ini ya, ada satu langkah yang kita tinggalkan di pelayan tadi. Kita masuk ke pelayan. Di sini ada John. Kita lupa selesaikan pemesanannya tadi. Jadi pada akses dapur itu belum muncul pemesanannya. Nah, di sini kan udah ditransaksi di meja 01. Terus kalian klik. Nah, oke. Terus di sini ada pemesanan. Kalian tinggal proses pemesanannya. Di sini 12.000 karena pesannya 24.000. Kalian proses pemesanannya. Jika misalnya dia batal, tinggal hapus. Nah otomatis yang ini akan pindah ke halaman koki, baru kita login sebagai koki. Oke, kita login sebagai koki dapur. Oke, di sini kita pilih dapur Yogi. Di sini ada Yogi. Kalian login. Nah, di halaman dapur ini akan menampilkan daftar list-list yang perlu dibuat oleh si kokinya. Jadi di sini ada daftar namanya cappuccino. Di sini nggak punya keterangan. Meja 01, berarti dia makan di tempat. Pemesan namanya Jono, jumlahnya ada 2. Jika misalnya ini telah selesai dibuat, maka dapur tinggal atau koki tinggal mengkonfirmasi pesanan dari cappuccino tadi. Maka di sini akan
otomatis hilang, gitu kan. Nah, otomatis hilang, maka muncul ke halaman pelayan kembali. Seperti itu ya alurnya ya. Selanjutnya kalau sudah dikonfirmasi oleh dapur, maka akan muncul ke halaman pelayan atau admin, gitu kan. Di sini jadi kita lihat dulu untuk di halaman pelayan ya. Nah, pada proses ini, nah di sini ada ketika sudah diselesaikan oleh dapurnya tadi, maka di sini otomatis pelayan dapat melihat statusnya itu 0 dan pelayan bisa melihat status masakan yang sudah selesai atau misalnya minuman yang sudah selesai. Nah, di sini pelayan bisa melihat list nama-nama yang sudah di cappuccino yang udah dipesan. Oke, nah seperti ini muncul, sudah dapat list harganya kembali. Maka setelah ini masuk lagi ke halaman admin, gitu. Masuk lagi ke halaman admin, jangan lupa diganti, pastikan di sini adalah admin. Terus kalian login di sini sebagai admin. Nah, seperti ini. Nanti pada saat data transaksi, kalian tinggal masuk ke data transaksi. Nah, karena sudah diproses selesai oleh oleh dapurnya tadi, maka di admin juga muncul statusnya. Di sini ada meja 01. Nah, atas nama ini kosong karena dia makannya di tempat, jadi patokannya adalah nomor meja. Tapi kalau misalnya dia makannya di bungkus, maka di sini akan muncul nama yang bisa disebutkan. Nanti kalian bisa coba fitur untuk pemesanan di tempat atau misalnya bungkusnya. Jadi pada saat pembayaran, total pembayarannya ada 24.000. Jadi meja tersebut memanggil pelayan untuk melakukan pembayaran. Atau misalnya Pak Joni tadi datang ke kasir untuk melakukan pembayaran, maka di sini akan muncul di kasir atau misalnya di admin proses pembayarannya. Nah, di sini transaksinya sekian, nomor tren meja nomor 2 24.000, pembayarannya 24.000. Di sini uangnya berapa? 25.000 misalnya. Jumlah kembaliannya 1.000. Kita proses pembayarannya. Nah, ini adalah notanya, gitu ya. Notanya cappuccino 12.000, 24.000, total pembayaran 24.000, yang dibayarkan 25, kembaliannya 1.000. Kalian bisa cetak nota kalau misalnya printernya ada, tapi saran saya langsung diselesaikan saja. Oke, begitu kira-kira untuk alurnya. Kalian juga bisa cek di sini laporan transaksinya. Bisa kalian cetak di sini laporan transaksi secara keseluruhan atau berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, nanti kalian tinggal cek aja programnya. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.